Ya, namanya juga karyawan. Selamat malam minggu untuk para karyawan yang sedang mendengarkan kami saat ini. Selamat datang di podcast namanya juga karyawan. Anjing. Jai. Agak suasananya Kampung agak ya. kampung ya. Agak gelap gitu. Alhamdulillah ini emang soalnya di rumah nenek orang. Pengabdi setan. Enggak di rumah nenek orang, untuk pengabdi setan anjir. Di rumah nenek orang. Belakang teh aya gitu. Nampakan. Di kesunyian malam ini enggak itu juga gitu. Jadi cerita horor. Enggak. Di tag kali ini Kita tuh udah cukup. Kalau sekarang kita ke throwback lah ya. ya. Anjir, kita bikin podcast dari throwback anjing. flashback apa throwback? Throwback lah ya. Iya tuh, ya Throwback. sama aja. Kalau flashback kan silau, kalau throwback Silau. melempar kan, melempar ke belakang. Benar. Nah, kalau kita throwback, dari Januari kita bikin podcast. Nah gitu. Januari aja cukup lama. Cuman kalau bikin medianya, kita brainstorming awal mula terbentuknya Desember 2024. Kita mulai take podcastnya pertengahan Januari. Berarti kan udah mau setengah tahun. Anjir, Setengah tahun tapi baru beberapa episode anjir tidak konsisten gitu. Padahal konsisten sebenarnya seminggu sekali. Oh itu hitungannya aku udah mau nge-slow, bro. Enggak lah, udah benar, udah sesuai minggunya. Ya gitu? Seminggu sekali. Cuman karena kalau dilihat kitanya ya, kalau lihat dari episodenya kan baru 12. Oh iya. Cuman kebanyakan episode spesial. Oh iya benar. Kayak lagi mancing. Oh Aduh, benar. anjir. Mayday ya. Mayday. Benar. Mayday memang masuk ke ini? Masuk kayaknya. Masuk ke spesial? Masuk spesial Pak Mayday. Nah, kayak yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga gitu ya. Gitu. Makanya. Kebanyakan spesial gitu deh. Benar. Berarti kita udah cukup lama ya. Nah, Kenapa sih kita ngebahas ini? Soalnya kita kan mau perpisahan anjir. Enggak. Perpisahan terakhir season ini anjir. Lebih ke perpisahan season pertama ini. Iya, karena kan kayak Mobile Legends ya harus balik lagi ke Epic gitu. Kita juga harus kembali lagi ke nol. Oh, Butuh ini kenal kayak lagi. ini ya, kayak kembali ke Fitri ya? Kembali ke Fitri gitu. Oh iya. Lebih tepatnya sih Oh, Fitri yang teh yang mana sih? yang cinta Fitri itu. Oh iya benar. Lebih Oke, tepatnya oke. sih kita pengen ada sesuatu yang bisa ditingkatkan lagi lah, upgrade gitu. Nah, sebagai season 1 tuh sebagai episode ini tuh sebagai akhir dari Perjalanan kita selama season 1 Oh, gitu. oke. Selama merintis ini. Hmm. Bukan berarti season 2 kita udah naik gimana, masih Betul. tetap merintis, cuman kita harus ada upgrade lah gitu. Hmm. Setiap kehidupan itu harus ada perkembangan. Anjir, Gitu. gila. Growing mindset, growing life, Growth mindset. growth Enggak. mindset. Udah. Nah, untuk pembahasan di episode terakhir di season pertama ini, alangkah menyenangkannya, bukan alangkah baiknya, alangkah menyenangkannya, Ya. kita bahas-bahas aja lah ya, bahas-bahas episode-episode dari awal Sebelumnya. sampai ini. Padahal saya mau bahas yang kemarin kata Pak Prabowo Yang mana tuh? mengakui Israel. Waduh. Pengen sih dibahas sih. Takut kau nak. Kalau dari hasrat manusiawi pengen sih bahas sih. Betul. Tapi kan kita masih bikin kerja ya. Takutnya kan tiba-tiba viral kan gitu. Takutnya tiba-tiba kayak yang Siapa? yang punya duit, yang punya kuasa gitu kan. Oh, Lu iya. punya duit, lu punya kuasa kan, takut viral kayak gitu. Kita nggak bahas soal Bapak Prabowo kan takut, Iya, wah betul. kita gak Karena bisa kerja lagi. Yang ditakutin mah tiba-tiba besok pagi jangan telepon. Selamat pagi dengan Bapak Nova dan Bapak Dwi. Malah bukan nelpon, ngetok-ngetok. Ngeri juga ya. Ngeri. Makanya karena kita gak punya backup, gak punya power, mending gak usah. Ya aman aja. Lagi bukan sekarang kayaknya kita bahas juga harusnya mah ya, orang-orang mah kan end of season episode spesial ha. Potongan-potongan yang kemarin-kemarin. Nah, lah potongan-potongan. Orang mah enggak suka langsung ningali thumbnail. Males ngedit. Orang anjir emang gampang. Mending kita liatin thumbnail di channelnya aja, Betul. terus kita bahas. Oh ntar di ini ya dimasukin gitu ya mas. Kan kebetulan masnya mas videografer juga ya. Nah, kita bedah aja lah. Bukan bedah sih, kita bahas lah beberapa yang menariknya aja. Oh ya kebetulan memang di sini kita di Temu Media itu kita kerja cuma bertiga. Tapi kenyataannya yang kerja paling banyak bersatu. Dia paling banyak. Gak apa-apa. Saya kedua. Yang ketiga videografer. Nongol.
end of season nongol. Udah dari pinggir aja. Tuh tangannya aja Yanti si Yanti. Yanti. Si Yanti si Yanti Bogaturan. Yang pertama nih. Yang pertama tuh kita bikin episode 0 lah ya. Ya. Kenalan dulu ya, Pak. Ya, harus kenalan dulu lah kan. Oh iya, itu 4 bulan lalu ya? Ya anjir 4 bulan yang lalu itu lama ya. Mei, April, Maret, Februari, Januari. Oh bener. Januari. Nggak sebaik berenyobi Januari ya? Nggak seberenyobi Januari ya? Oh iya. Baik tenan naon lah, me apa we mengulang lagi. Nah, ini tuh episode yang pertama banget lah si 0 ini tuh kenalan dulu. Ya iyalah kita harus kenalan dulu lah. Iyalah biar tak kenal maka tak. Karena kita tuh lahir dari bukan siapa-siapa. Ya, kita kan dari telur Harvest Moon ya. Telur Digimon. 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 Oh iya. Kita bukan yang tiba-tiba muncul dari industri yang udah jadi. Betul dia udah terkenal loh. Instagram dia udah punya pengikut loh. Enggak aja. Dia kayak nabi aja. Goblok. Sei Baba, itu saudaranya dia. Pengikut Lia Eden sih. Oh, Lia Eden. Oh, Lia Eden. Oh iya. Ngeri ya. Bukan Mama Loreng. Waduh, Mama Loreng itu yang ini, yang prediksi kiamat bukan? Betul. Beli lagi aja. Oh. Merokok guys. Itu tuh awal kita perkenalan ya, memperkenalkan diri kita ke dunia podcast lah intinya masih itu. Ke dunia luar. Podcast. Ke dunia luar. Ke dunia gelap. Dunia lain. Wah. Langsung tiba-tiba ada nyanyi Lengser. Oh, gitu. Mending gitu aja tiba-tiba lagu DJ dunia gelap. Wah. Aduh. Dunia yang mana tuh? Ajib. Waduh, takut Terus kita lanjut di hari yang samanya. Oh gitu. Ya kan ini di hari yang sama. Oh iya betul. Di hari yang sama kita sekalian bikin episode pertama. Kita tuh waktu itu ngebahas soal awal mula ke dunia kerja. Betul. Itu tuh apalagi soal apa ya? Itu kan kita setelah perkenalan itu kan kita ngebahas diri kita sendiri tentang awal mula kerja. Awal mula masuk ke dunia kerja ya. Karena kan yang kita masuk ke dunia kerja itu bukan dalam artian beres lulus baru kerja, tapi lebih ke selama hidup pertama kali kerja kapan. Katakanlah yang waktu itu aku pernah bilang aku tuh SMP kalau nggak salah, tapi nonton lagi aja ya. Ya. Di sini. Anjir, mantap. Salah satu yang edit lo di sini videonya nih. Thumbnailnya anjir. Jangan ngerepotin aja. Oh, oke. Cuman kan yang di episode ini tuh ada yang cukup berkesan. Apa tuh? Soal kita tuh ngebahas soal skill. Oh, kaki. Skill. Oh, iya. Nah, kita tuh waktu itu ngebahas skill tuh soal untuk bisa bertahan ya, untuk bisa survive di zaman sekarang tuh orang tuh harus punya skillnya sendiri lah. Betul. Bisa memperdalam salah satu bidang skill yang diminati misalnya kayak gitu. Betul. Kayak salah satunya yang menggandakan uang itu juga skill. Skill banget itu mah. Bisa lewat enggak gitu. Banyak. Investasi siapa tahu Bapak atau Ibu atau yang lain lagi menonton butuh investasi menggandakan uang boleh ke saya. Saya akan kali lipat di kakek Zeus. Tapi presentasinya nanti ya kalau menang, kalau nggak menang mah ya wayahna kan selama didukung skater ya. Iya, kan namanya juga percobaan. Kalau percobaan berarti kan ada salahnya ya. Nah, yang intinya sih kita ngebahas soal untuk bisa bertahan survive di zaman sekarang tuh orang-orang kalau pengen masuk kalau di dunia kerja orang-orang harus punya skill yang bisa dijual. Skill yang bisa dijual. Dan ternyata Adwi pernah cerita ke aku yang waktu teman Adwi itu ya, betul. Dengerin podcast kita terus tertarik sama pembahasan kita soal skill, akhirnya dia memperdalam salah satu skill yang dia minati. Betul, sekarang anaknya udah dapet posisi yang enak lah. Berkat dia denger obrolan kita ini. Enggak, itu berkat Gusti Allah aja, emang udah ditakdirin kayak gitu ya. Berkat orang, emang kita siapa ya? Sorry. Emang kita Mario Teguh Golden Ways, sahabatku yang super. Bukan ini. Jangan jadi Jumawa, jangan. Sorry, maaf. Dia mau Jumanji. Tapi bukan Jumawa lagi. Itu salah satu yang bikin aku senang sih dengernya gitu. Ternyata obrolan kita yang ngobrol ngalor ngidul sih. Enggak boleh, aku mah ngalor ngidul aja, emang ada niatnya. Gak berasa ada isinya aja.
Ada dong, berarti Tapi ada. ternyata ada orang yang bisa dapat manfaatnya gitu. Hmm. Cukup senang lah buat pribadi. Buat kalian yang mendengarkan juga, kalau misalnya emang ngerasa ini menolong kalian, ya semoga itu bermanfaat ya. Wah, hujan ya teh? Hah? Enggak lah. Nggak tahu hujan nih. Oke. Lanjut ke kita episode kedua. itu Kekuatan orang dalam. coy. Nah, mantap. waktu itu tuh pas ngebahas soal kekuatan orang dalam, saya tantrum ya. Oh, padahal kan dia orang dalam. Padahal saya juga masuk kerja lewat orang dalam. Tapi tantrum. Tapi tantrum. Biasalah. Sudah biasa. Kan kalau yang ngerasa mah kayak gitu ya. Cuman kan aku pembelanya waktu itu tuh apa? Aku kan lewat orang dalam, setidaknya orang lain juga tidak terlalu mempermasalahkan, tidak merugikan orang lain gitu. Masalahnya meskipun apa? Pasti ada yang dirugikan sih. Enggak sih, maksudnya kan dia menggunakan orang dalam tapi kan punya skill yang dijual. Jadi orang dalam hanya pintu utama. Ya. Sisanya mah jalannya mah kita yang nentuin gitu. Cuman yang waktu itu aku sampai bikin tantrum tuh karena banyak orang-orang yang pakai orang dalam yang dia tuh gak punya kompetensi sama sekali sampai menutupi rezeki orang lain yang harusnya ada di bidang itu. Betul. Kata aku mah daripada pakai orang dalam, kalau kayak gitu mending pakai ban dalam. Ya. Ngambang sengganya. Nambang sendiri bisa. Nambang sendiri, ngambang di air yang bergerak ya. Ya. Gitu. Kayak tai. Cukup pembahasan itu tuh cukup deep lah ya. Soalnya udah mulai nyenggol ke RT RW, sisi gelap RT RW gitu. Gak ikutan Pak dia. Saya sendiri. Saya sendiri. Gak ada yang kita yang emang kita kesel. Lanjut ke episode ketiga yaitu soal senioritas. Ini itu pas waktu bikin judulnya aja capruk banget aja. Apa ya? Karena aku tuh waktu itu bilang seniorita gitu ya. Terus ada kepikiran buat judulnya senioritas gitu. Aja kayak senioritas beda-beda ya. Saya itu Despacito, sorry. Kayak masuk gitu, seniorita gitu. Iya, gitu. Ngebahas soal apa waktu itu senioritas teh? Itu ngebahas tentang keluh kesahnya kita. Keluh kesah kita ya orang senior di tempat kerja yang memberi ini ya. Suka memberikan arahannya, memberikan arahan. Sedangkan dianya sendiri tidak kerja, hanya mengambil ide-ide punya bawahannya atau punya bawahannya lah, juniornya, terus yang dapat pujiannya dianya, kita yang capeknya. Betul. Cukup menyebalkan aja. Namanya juga Konoha. Enggak, yang saya mah bukan di Konoha, saya mah di Sunagakure, lupa. Berdebu ya? Berdebu dong. Berdebu banget. Pasir semua gitu. Gitu. Kemudian terus yang keempat nih, episode keempat kita Jobudesku. Ini kepikir aku waktu aduh bilang gitu ya di chat ya, judulnya apa? Jobudesku. Anjir naon Jobudesku ya? Isi pakai logat Jepang. Ternyata pas ini Jobdes. Jadi Jobudesku. Gitu. Orang kayak gitu, orang Jepang aja tinggal aja. Irung orang juga samurai ya. Ngomongin apa? Ngebahas soal Jobdes ya waktu itu teh. Yang kayak gimana sih, lupa lagi? Itu yang kayak kerjaan di luar tanggung jawab kita. Di luar Jobdes kita ngapain aja. Kadang kan ya kita Jobdesnya A, ngerjainnya B. Kadang juga disuruhnya kayak gitu, Jobdesnya apa, ngerjainnya apa gitu. Ya, gitu. Tapi sekarang juga aku bisa dibilang kerjaan akunya nambah kerjaan yang di luar Jobdes sekarang. Kayak salah satu pekerjaan yang harus dilakuin sama atasan, bukan atasan sih sebenarnya, kepala regu. Kepala grup. Harusnya tuh kerjaan dia, emang sampai sekarang juga masih dikerjain. Cuman karena aku tuh terlalu banyak waktu luang mungkin ya. Anjir, senioritas ini anjing waktu luang banyak deui. Ya kan terlalu banyak pekerja, karyawan yang lain. Anjir. Kerjaan bisa dibagi-bagi. Oh iya. Kalau kita bisa nganggur, kenapa harus orang ya? Kita lah. Sedangkan kan aku di tempat kerja memposisikan diri aku sebagai kalau di Mobile Legends sebagai support gitu. Support, bener-bener. Paling belakang gitu. Iya, di antara karyawan laki-laki yang lain. Anda yang suka bikin MM gak pernah jadi-jadi. Anda ya, padahal saya gak jadi-jadi pakai mouse-scope ini ya. Kan masih banyak nih karyawan yang senior, pasti kan mereka lebih hakikatnya kan mereka yang harus diprioritaskan. Nah, aku memposisikan diri aku serendah mungkin
Biar tidak Jadi, diprioritaskan. biar aku punya waktu luang sih. Iya, makan gaji buta nih. Nah, karena aku tuh gak mau kelihatannya tuh kayak benar-benar pengedulan pisan, Jadi, ya membantu lah para kepala regu ini untuk membantu kerjaan mereka, menambah pekerjaan yang di luar job desk aku. Menjilat. Salah satu bentuk menjilat. Iya, biar dapat posisi baru. Ya, gitu. Enggak juga sih. Tapi emang buat ya nambah waktu aja gitu, nambah kerjaan aja sih. Kalau misalnya emang punya waktu luang banyak, kenapa nggak bersih pabrik? Malas. Kan lumayan waktu-waktunya juga kepake. Apalagi kan kerjaan yang si kepala regu ini tuh cukup mudah banget gitu. Cuma nulis doang. Cuma nulis aja. Nulis. Kan jadi si produksi kita tuh ya bisa dibilang kita tuh produksi kain lah ya. Iya. Sedangkan Anda yang orang ini pabrik dari Turki itu Anda? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kita mah dari enggak ada. Terlalu gelap. Cintailah produk Indonesia. Nah, si kain itu kan produk Indonesia. Perusahaan aku produk Indonesia, cuman yang ngediriin bukan Indonesia. Cuman ketika diekspor ke luar negeri, ternyata dikirim lagi ke kita buat dijual atas made in negara mereka gitu. Kayak gitu. Gitu. Kita mah cuma dibayar murah. Bego banget. Enggak sih, enggak bego. Itu kan teknik marketing namanya. Kapitalis. Yang penting barang kejual aja gitu. Diam lagi, jangan belanja di sini. Ntar dulu lagi ngebahas yang lain dia malah belanja dia. Nah, karena si produk ini tuh kan harus ditulis nih. Produk kain tuh harus ditulis buat untuk buat disortir lah. Nah, karena kerjaan ini cukup mudah banget lah. Apalagi ya untuk lulusan SD juga kayaknya bisa buat nulis doang mah. Ya. Aku punya waktu luang, ya udahlah. Aku menawarkan diri untuk membantu gitu. Biar kelihatan kerja aja sih. Tapi biasanya nulis kayak gitu hati-hati guys. Nulis juga kalau kalian nggak kerja. Tidur nih Pak, tulis jam sekian, tanggal sekian si ini tidur. Ntar foto cepret. Soalnya aku suka malu sendiri. Cepu aja. Soalnya suka malu sendiri sih. Karena aku tuh kan kerjaan aku udah pada beresnya. Atau mungkin kerjaan aku yang lain kan udah ada yang handle. Partner rekan kerjaku yang lain. Nah, kan aku nganggur nih. Banyak nganggurnya, jalan-jalan kan gitu. Suka jalan-jalan, menyibukkan diri ya biar kelihatan sibuk padahal mah cuma jalan-jalan doang. Oh, Anda orang yang merugikan perusahaan tuh Anda. Jelas. Boleh. Saya ntar di sini ntar ada sedikit kecil tulisannya PT-nya apa. Enggak. Nah, terus biar kelihatan kerja apa ya? Oh, nulis kain kayaknya gampang menawarkan diri gitu. Jadi Anda mengisi waktu luang yang sangat ringan, tapi bos Anda jadi gak kerja juga ujungnya. Iya. Gitu. Setidaknya ketika ada si owner atau ada si audit kelihatan bahwa sedang bekerja. Padahal mah cuma nulis kain doang. Iya. Terlepas dari itu, ya jalan-jalan lagi. Iya. Komunis aja. Komunis kapitalis aja, salah komunis deh. Kapitalis. Episode selanjutnya di episode kelima. Episode selanjutnya Golden Boy, alias anak emas. I'm a golden boy. Tapi gak bisa dipungkiri sih kalau ngomongin soal Golden Boy, si anak emas ini. Ya kan pekerjaan selalu ada sih. Betul. Tapi kan Golden Boy itu sebenarnya mah kayak pisau atau kayak pedang dua mata. Bisa buruk, bisa baik. Bisa buruk, bisa baik. Betul, gitu. Kalau buruk dia bisa memegang amanah dari si atasannya. Nah kalau satu lagi sebaliknya kadang dia tuh jadi si cepu itulah ya. Tuh yang bikin banyak orang sebel sama anak emas tuh. Gitu. Makanya ya terkadang kita harus lihat juga gitu Golden Boy dia tuh karena apa gitu. Kalau misalnya kita tahu orang yang notabene naik cepat karena dekat dengan bos ya harus hati-hati lah. Tapi kalau emang dia punya skill yang harus kita akui, ya mau gimana lagi? Contoh lah kalau misalnya bilang Master Golden Boy kan yang aku bilang aku punya engineering. Yang buat aku dia sampai posisinya dia yang sekarang dia menunjukkan bahwa emang dia mampu, dia kompeten, gitu. Dan aku orangnya nggak pernah namanya, Siri kan gimana? Ya nggak bisa lah. Dia pertama dari pendidikan aja udah beda, kedua emang dia otaknya bagus, ya otomatis kita juga mengakui. Buat aku ya mengakui, gitu. Karena memang menunjukkan apapun yang diberikan ada solusinya, jalan pikirnya baik, gitu. Nah kalau di kasus aku kan aku pernah cerita di episode itu tuh, ada temen aku yang bisa dibilang anak emasnya atasannya, anak emasnya si supervisor.
Nah, dia sampai jadi cepu gitu, cepu teman-teman yang lain. Ternyata waktu pengangkatan bukan dia orang yang dipilih buat diangkat, anjir. Kasihan anjir. Enak lo. Ya mau segimanapun mana dijadiin anak emas ya, supervisor juga punya kriterianya sendiri buat mengangkat karyawannya gitu kan ya. Mungkin bisa aja manehnya sendiri yang si anak emas ini jadi yang diangkat lah. Tapi kan nggak jadi jaminan buat dia dapat jalan yang mudah gitu. Tuh. Ini nggak bisa mungkin deh. Lihat aja dari skill, kemampuan yang dia punya. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut nih ke episode 6. Ngebahas soal saingan. Saingan. Judulnya saingan nih, anjir. Aku waktu itu ya ngechat aduh ya kalau gak salah. Maunya judulnya apa? Saingan nih. Anjing gitu doang gitu. Saingan nih. Saingan nih. Tapi ya udahlah gitu. Karena kan ternyata kalau saingan itu lebih jatuhnya kayak yang kita are you sure? Oh, memastikan. Kayak lu yakin dengan konsekuensi yang akan lu dapat bener nih gitu. Oh, jadi saingan nih. Betul. Dan ternyata saingan tuh bukan dari lingkup si karyawan kelas bawah doang ternyata. Betul. Ternyata atasan-atasan pun ya bersaing. Dan ternyata gak tahu ya kalau di Adui ada nggak kayak si atasan-atasan itu ngobrolin satu sama lain, menggosipkan satu sama lain. Ada. Yang kayak istilahnya tuh depan kayak ucing, belakang kayak anjing gitu. Ada ya, pasti ada ya. Contohnya kayak gimana ya kalau di Adui? Kalau di Adui ada gak contohnya kayak gitu? Atasan. Atau kenyawan anjir. Nggak boleh lagi ya. Cebu aja. Yang kortek tiba-tiba dilaporkan kan lain suapnya. Kan saya juga waktu itu menceritakan saya juga. Nah, ini ada gini. Namanya atasan pasti ingin membanggakan anak buah atau timnya lah. Tapi terkadang hal buruk yang dia punya dia tutupin. Dia mencari kesalahan dari tim yang lain. Gitu. Bersaingnya kayak gitu. Padahal dia tahu keburukan timnya kayak gimana. Nah, jelek di Indonesia adalah atau negara kita kayak gitu tuh jadi senjata untuk menjatuhkan orang. Sedangkan di negara luar itu bukan menjatuhkan dengan kayak gitu, tapi lebih menjatuhkan dengan data. Iya, misalnya kayak gini lemparkan. Iya, gua buruk, tim gua buruk, tapi tim gua walaupun buruk dapat ini. Nah, itu bukan dalam artian gua langsung bilang enggak, tim gua dapat ini. Ya. Gitu, menutup yang si buruk enggak, tapi tim gua buruk. Tapi ya kekurangan kalau kita harus menyinggung kekurangan dari orang-orang di kita tuh belum melek sama data. Masih banyak yang belum melek sama data. Masih yang gampang kemakan sama stigma yang beredar doang gitu. Stigma receh. Terus jangan apa ya itu tadi enggan untuk mengakui bahwa diri kita tuh jelek. Karena kan arogan. Kalau dia sama orang luar mah ya jujur aja. Walaupun ya kita mengakui bahwa bukan negara kita doang yang kayak gitu, tapi seenggaknya kalau kita lihat negara maju itu lebih ya gua tuh kurangnya ini, tapi gua punya ini. Balik lagi ke lu, pilihan lu gimana? Kalau cocok ya boleh, tapi kurangin ini. Paling kan ntar dia ngomongnya, lu udah gimana? Gue bawa narik lu, tapi lu cuma maintain deh keburukan lu gimana? Nah, terus yang jadi salah satu problemnya juga, karena itu ngebahas soal saingan, ketika kita melihat kekurangan dari rekan kerja yang lain atau lawan tim kita lah di tempat kerja, kita tuh bukan to the point, bukan langsung on point ke orangnya. Betul. Untuk mengkritik, tapi lewat gosip-gosip di belakang, yang menjurusnya ke menjelekkan doang. Ini salah satu yang di negara kita harus dirubah karena ini kulturalnya semua kayak gini. Jadi di kita itu kulturalnya adalah selalu dilalui dengan basa-basi. Sih. Sedangkan harusnya bukan basa-basi dulu, tapi langsung on point. On point orang lain. Kenapa apa? Biar tidak makan waktu banyak. Pertama. Kedua, biar langsung ke titik pembahasan. Ya sih. Karena kalau ada protes, memang kita tuh basa-basi perlu. Tapi kalau misalnya kita terlalu basa-basi, jatuhnya apa? Kadang belum nyampe ke pembahasannya udah beres. Ya sih. Karena udah ada konflik dulu, ngerayu dulu.
Terus kita kalau ngomongin soal kritiknya, kan tadi aku menyinggung soal kritik di tempat kerja saingan gitulah. Kadang yang jadi salah persepsi, mungkin salah pengertian, jadi pergeseran pengertian lah. Kritik itu kita tuh jadi mengartikan kalau kritik itu membenci, padahal kan enggak, bukan berarti membenci kan. Makanya lebih etis kalau kita mengkritik itu mending langsung ke orangnya aja lah. Buat aku gini, terkadang kenapa di kita mengkritik itu jatuhnya membenci, karena mereka penilaiannya subjektif bukan objektif. Paham? Oh iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang kritik itu gini, kita mengkritik sesuatu dengan data yang kita punya, tapi jangan lupa bahwa kita harus memberikan juga solusi. Nah itu baru namanya objektif. Contoh gini, si Dwi mah kawinnya kebarangan wae misalnya. Nah emang katakanlah si Dwi kawinnya kebarangan, tapi tahu nggak penyebab dia kesiangan apa? Nah nggak ditelusuri dulu kenapanya. Setelah tahu penyebab dia kesiangan, baru dicari solusinya apa nih. Misalnya Dewi, daripada kamu kesiangan wae, kamu masuk rada telat nggak apa-apa, tapi pulangnya telatin juga ya. Tapi kan ada yang bilang juga kalau kritik itu juga nggak selalu harus ada solusinya. Betul, memang. Tapi kan lebih baik memberi solusi, karena lebih baik. Orang-orang yang dikritik itu kan akan butuh pandangan, butuh pandangan kita karena apa, bagaimananya. Karena banyak orang yang dikritik dari rumah terumasa. Ya. Apalagi konteksnya ini mah tempat kerja kan. Betul. Bukan mengkritik pemerintah ya, emang itu mah pemerintah yang harus nyari solusi lah ya itu mah. Gini mah kan konteksnya tempat kerja, sama-sama kerja gitu kan. Tapi kan mengkritik ya kalau lebih etis, kalau misalkan emang mampu ya kasih solusinya. Betul. Juga. Tapi kan kalau misalnya kita bilang nggak masalah kayak kritik karyawan aja, kalau karyawan pemerintahan aja, sebenarnya kita semua rakyat udah punya solusi, bener nggak? Punya sebenarnya. Tapi dengerin nggak? Nah itu. Gitu. Malahan kalau kita gak menutup mata, setiap apa yang kita makan di sosial media soal mengkritik pemerintah, sebenarnya orang-orang yang bikin konten mengkritik pemerintah, mereka tuh suka ngasih solusi, cuman tidak pernah didengar. Karena itu tadi harus tahu sebab akibatnya dulu, menempatkan diri di posisi itu dulu, baru ntar ketahuan gitu. Karena kebanyakan kritik itu ya itu tadi jatuhnya subjektif, dan ternyata pada saat kita lihat jatuhnya adalah karena ya itu tadi permasalahan pribadi gitu, yang pengalaman aku mah ya gitu. Bukan ke gagasan atau ide. Betul. Jatuhnya ke orang yang personal. Betul, kayak gitu. Gitu. Kemungkinan lewat aja lah ini malah. Apa? Ya ini nih, kita kalau bisa dilihat di situ ada 1, 2, 3, 4 episode Ramadan, spesial Ramadan. Ngebahas soal dari minggu pertama bulan puasa, kedua, ketiga sampai ke 4 yang mau lebaran itu. Betul. Itu 1, 2, 3, 4. Mana? Iya benar. Oh, ini mah Q&A. Oh, yang pertama Q&A dulu. Pertama Q&A. Q&A itu ditanya jawab, hanya apa lagi? Ya tanya jawab. Kebanyakan Q&A itu quiz and dan ternyata yang mengisi kuesioner di Instastory itu dari kalangan saya semua. Nah, makanya kedepannya mungkin kita akan ada Q&A juga di season 2 di beberapa episode. Jadi tolong diisi aja ya gitu. Jangan karena temennya dia doang. Ya teman-teman saya yang nonton juga lah. Anda subscriber juga ada 50. Masa iya sih tidak ada yang nanya gitu. Ya gitu. Masa iya dia mau si paling silit lagi ya? Aduh. Bau dong. Itu ya episode Q&A, spesial Q&A, terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, benar. Oh ya 4, spesial Ramadan doang anjir. Betul, spesial Ramadan. Lebih tepatnya sih spesial selama bulan puasa. Betul, itu ada 4, dan yang terakhir spesial itu di Lebaran. Waktu Lebaran 5 tuh. 5. Selama bulan puasa tuh nggak ada series yang season 1-nya. Nggak ada. Masih season 1, cuman belum masuk ke series episode 1, 2, 3. Benar-benar spesial gitu. Iya, itu mah sengaja dibuat karena kan bulan puasa gitu, biar lebih dapat lah esensinya ya. Ya. Kemudian dari situ kita ada spesial apa? Mancing. Anjay, mana? Episode spesial mancing. Anjir. Ceritanya tuh waktu itu apa ya? Ceritanya tentang kan habis lebaran nih. Kan udah lebaran, Pak. Yang spesial lebaran kan emang kita bikinnya waktu sebelum lebaran. Setelah mudik. Setelah lebaran. Setelah mudik mancing teh. Soalnya kan yang episode yang spesial lebaran kan kita bikinnya waktu sebelum lebaran bikinnya kan. Nah,
aku balik lagi ke Bandung. Nah, bikinlah apa ya gitu buat ini halal-halalnya. Mancing mancing yang kebanyakan kata-katanya atau pembahasannya hilang karena keburu strike lauk. Asli. Menang 3,3 kilo. Ngeblank anjir bahasanya anjir. Langsung mau bahas apa gitu. Ya udahlah, ini aja lah. Gak ada, cuman mungkin di bawah 20% lah kita ngebahas soal tempat kerjanya. 40 bro. 40 ada. Sisanya ikan. Boro-boro aja. Gak dinyalain malah. Bukan mati, gak dinyalain aja. Kemudian dari spesial mancing kita punya lanjut lagi nih ke series gitu. Episode 7 drama percintaan di tempat kerja. Betul. Itu kita punya 3 episode yang terpisah. Yang dimana part pertama itu kita berdua Kukulu tuh saya menceritakan seberapa sad boynya, seberapa badutnya gitu. Seberapa wibunya enggak ngebahas wibu. Ngebahas wibu aja. Cuman ngeceritain seberapa badutnya saya waktu itu gitu. Memang. Seberapa kosongnya. Apalagi kan waktu itu kan mantan saya satu tempat kerja. Dia sampai mikirin sampai kepalanya stres, kepala hampir botak, udah hampir kayak biksu lah. Gak botak anjir. Hampir anjir. Rontok doang. Rontok kirain. Iya. Tapi emang dibotakin. Emang dibotakin. Masuk barak Kang Deddy ya, Kang Deddy. Baraknya mandiri ya. Anjir barak. Mandiri. Dikirain baraknya Obama. Iya, Barack Obama masuk. Gitu. Udah itu dari kita berdua, terus yang episode drama percintaan kedua itu part 2 sama teman saya. Temennya kita ini. Dari sudut pandang perempuan ya. Sudut perempuan. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman dia, wah ternyata flat banget gitu. Wah, cuman untuk cari aman. Daripada pulang ada huru-hara rumah tangga. Tapi insight yang bisa diambilnya ada gitu dari sudut pandang seorang perempuan. Betul. Di drama percintaan di tempat kerja. Betul. Terus kemudian apanya? Emang kayak apa ya? Sudut pandang perempuan juga kadang kita tuh suka, karena kita sama-sama laki-laki tuh kadang kita suka menyepelekan. Sudut pandang perempuan tuh kayak gimana? Kita mah nggak pernah sepele, kita memang sengaja menghindari. Lebih menghina sih. Enggak. Rokok dulu biar aman. Kameraman ya kan? Sorry bro. Ya kan ini suka ada yang ini, yang suka di TikTok. Enggak ikut. Kami tidak takut istri. Emang kesian maka Gusti Allah nya tuh. Bae ya. Laki-laki mah kudu boga harga diri tetap kepala rumah tangganya. Terus episode selanjutnya. Masalahnya belum ada pengikat. Tanggal mainnya ya ketika mengikat ya. Aduh. Kayak dikasih challenge. Kita sabotase atau kita apain? Enggak. Kemudian selanjutnya kan dalam percintaan ada 3, cuman kita baru part pertama sama 2. Nah, sebelum itu ke part 3 teh loncat dulu karena bintang tamu yang untuk part 3-nya kan kita lagi nyari ya. Sibuk lebih tepatnya. Nanti kita bahas di terakhir, tapi setelah drama percintaan part 2 teh kita jatuh langsung ke episode 9 gitu. Mayday. Ngebahas soal Mayday karena kebetulan 2 hari sebelumnya tuh hari Kamis tanggal 1 Mei waktu itu lagi ada Mayday. Yang dimana Mayday itu panggilan darurat. Betul. Dan dia adalah artis EVOS. Gitu. Maiden itu. Itu yang bocah-bocah kosong Maiden. Iya betul. Emang artis EVOS itu BA EVOS. EVOS gitu lupa lah. Bukan gitu. Kok kamu tahu? Cuma yang tahu tuh emang bocah-bocah kosong we. Oh iya betul. Iya benar-benar yang sama si Vior itu ya. Sama si Cates gitu. Mayday. Kita ngebahas tentang Mayday ya. Tapi hari buruh. Dan ternyata Mayday itu ada 2 perspektif. Ada yang Mayday buat panggilan darurat, sama Mayday artian yang buat orang-orang yang buruh di Indonesia. Jadi Mayday sama Mayday. Ya. Gitu. Ada yang Mayday-nya disatuin itu buat panggilan darurat. Kalau Mayday yang Mayday, nah itu buat hari peringatan di Indonesia gitu. Membahas tentang apa aja yang tapi karyawan lakuin apa. Waktu Mayday itu eta benar yang si presiden kita tuh ada di tempat demonya. Oh, ada emang
Emang benar ada? Nggak Apa tahu, saya cuma nggak- lewat saya- media dong? Nggak tahu kan saya nggak ikut ya. Saya nggak tahu, saya cari yang mana aja ya. Jadi berita aja kita mah gitu. Tapi sih ingat aku ya waktu kita tag ini yang episode 9 ini yang Hmm. Last Mayday. Emang pembahasannya agak berat sih. Betul. Tapi memang harus dibahas. Ah, Ya masalahnya menyangkut hidup kita, eta karyawan, eta teh, ngebahas politik soalnya. gitu. Ngebahas tentang kehidupan karyawan enggak deh. Tapi ya agak bisa dipungkiri sih Apa? untuk orang-orang yang udah mulai nyari duit sendiri lah, bisa dibilang nyari duit sendiri, udah mulai dewasa. Ngebahas politik tuh jadi jauh lebih menyenangkan dari nonton hiburan sekarang mah. Betul. Asli. Karena ada aja gebrakan yang lucu. Yang enak untuk dibahas gitu. Dan ternyata benar gitu. Dulu kan kita waktu kecil, waktu bocah-bocahnya ya, waktu nyari kesenangan, lihat bapak-bapak nonton berita naon sih gitu kan mikirnya teh. Nah, Naon sih nonton berita gitu kan asal rame-ramena gitu. Setelah kita mulai beranjak dewasa, menunggu banyak masalah dalam hidup, anjir gening nonton berita teh jadi hiburan ya nama. dulu kita hiburannya Tamiya. Kita berpikir kalau udah kita mulai dewasa hiburannya tinju kayak bapak kita. Ternyata enggak. Enggak anjir. Sekarang kita nontonnya kebijakan-kebijakan lucu. Orang-orang di yang pemangku jabatan tuh pada berantem kok seru gitu. Iya benar gitu. Terkadang pingin gitu kita bikin oktagon kayak UFC gitu. Biar udah masuk ke kandang, udah masuk kece aja lah, masuk kandang itu. Berantem dah gitu. Senggol-senggolan, lapor-laporan, Ih. anjir kok seru gitu. Berasa kayak bocah. Lapor-laporan, bu sini bu, berak. Yang satu dilaporin, ternyata dilaporin balik. Anjir seru gitu. Tuh lewat beres-beres. Meskipun emang kita juga risih, tantrum gitu kan liatnya, tapi kok seru gitu. Dipantengin berita-beritanya deh. Parah emang pokoknya mah dia terlalu banyak apa kalau misalnya di aduh aku lupa kata-katanya pokoknya mah kalau di basket tuh istilahnya turnover gitu terlalu banyak jadi aja menyebabkan kerugian yang jadi lucu gitu dari situ kita lanjut ke long weekend. anjir Ngapain aja nih waktu long weekend? Waktu itu long weekend karena apa ya? Hari apa? lagi libur Libur apa sih? Pokoknya agama non muslim lah ya. Hindu gitu Hindu nyepi gitu Bukan nyepi. Oh Waisak. oh Isak Oh iya, Waisak. Waisak wah Isak gitu Nah, kebetulan padahal belum sholat maghrib kebetulan waktu itu tuh waktu itu tuh pas hari Jumat ya. iya betul Hari Jumat Jumat. betul Nah, hari Jumat Oh, iya, pan Jumat. hari Senin Waisaknya hari Senin Oh iya. Nah, hari Waisaknya hari Senin karena kebetulan berdekatan bersampingan sama weekend. betul Jadi kan maksudnya ke long weekend nih. betul dan pas juga Betul. Persib juara Dituntut karena bukan juara. Persik Kediri dan Persebaya ternyata hasilnya imbang gitu. Itu teh kita ngebahas apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika waktu long weekend. Bener-bener itu mah capruk banget. Capruk. Gak ada materi, gak ada apa. Tapi itu sesuatu yang buat saya itu isinya daging banget itu. Kok ada jadi karyawan coba deh lihat. Mau Anda yang sudah berkeluarga ataupun tidak berkeluarga, boleh dengerin deh. Pokoknya Hal- kocak-kocak. Hal receh yang Memang relate, benar, relate relate, sih, lebih ke relate sih. betul. Yang mungkin banyak orang lakukan gitu. jangan yang dilakukan contohnya ya maling sendal kan. Iya, Nggak nggak boleh. Nggak boleh. Salah satunya coli, janganlah ngapain ya, masa liburan coli, gila. Nggak bener banget gitu. Micin anak. Pijen anak, pijen anak. Oh itu, ternyata memang di negara kita sering banyak ngebuang anak itu karena dari awal juga ngebuang anak itu udah sering digodok terus sampai pusing dan muntah. Lagi ya. Banyak budaya yang orang tua tidak bertanggung jawab itu kan membuang anaknya. Ya. Nah sebelum itu juga mereka juga udah sering kali membuang anak. Makanya, aduh Puk dia aja deh. parah, bahaya banget gitu. Aduh. Walaupun sampai sekarang masih banyak yang melakukannya. Salah satunya saya, nggak ada yang mau jangan. Tapi gak bisa dipungkiri emang semua cowok lah, bisa dibilang semua cowok. Oh. Nah, Karena memang kegiatan kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita bisa lihat ada ini Pak, ada dua Pak. Ternyata kalau saya tahu. Yang Kegiatan pertama ya yang kayak yang tadi aku bilang menyangkut yang tadi. Yang itu tuh sebenarnya gini. Banyak orang yang melakukan tindakan kayak gitu tuh pertama karena memang dia orangnya nggak kuat tahan. Sama ada juga yang orang memang karena dia ngejar si dopamin.
Ya sih. Dopamin ini instan dopamin. Biasanya untuk orang-orang yang lagi stres. Gitu, nggak bisa tidur. Itu salah satu kalau misalnya bisa kita bilang itu salah satu yang obat tidur, Pak, kalau misalnya bisa dibilang. Itu Iya teh. sih. Pernah ada yang bilang gitu. Udah pernah nyobain belum? Hmm? Udah pernah nyobain belum? Waduh. Pakai karton ya? Hah? Pakai karton ya nonton. Hento. Tapi ya itu juga cukup paradoks loh. Kalau ngomongin soal si Choli ini ada agak cukup paradoks dalam sisi Oh, jangan ngomong juga tuh. Jangan terlalu ngomongin mancing. mancing. Mainin alat kencing. Iya. Ya, masuk. Tapi ya cukup paradoks tuh kayak kalau dari sisi kepercayaan kita Muslim kan itu tuh kan haram, Betul. nggak boleh. Betul. Tapi betul. ada yang bilang dari sisi medis ternyata ada khasiatnya, Betul. tapi cuma jangan berlebihan. Betul, Gitu. betul. Gitu, ya jangan sering-sering gitu. Karena kan bukan apa-apa, jadi takutnya kan merusak ke badan ya. Karena kan namanya gitu kan diproduksi oleh badan gitu. Tapi ya kalau yang bisa disampaikan sih dari situ, terlepas itu benar atau salahnya, tolong bisa diatur aja lah. Kan udah dewasa lah, tanggung jawab sama diri masing-masing. Gitu. Takutnya kan saking semangatnya kan mainin sendiri gitu. Copot. Waktu copot gitu. Enggak. Lemnya mana nih? Terlalu berimajinasi itu, Mas. Cuman takutnya kan waktu Kayak nyebut singkong. Yes, langsung. enggak, takutnya waktu ada waktunya nih timingnya buat main berdua sama lawan jenisnya. Ternyata gitu kan. Oh, enggak sih, biasanya enggak gitu. Biasanya enggak gitu, cuman biasanya cepat. Nah, cepat gitu. Lebar gitu. Betul. Karena yang ditakutin kalau sering-sering kayak gitu tiba-tiba nggak sadar meledak kena muka sendiri anjir aja itu kebayang gue. Gitu. Jangan ya. Jangan. Kemudian ke episode ke-11 yaitu ngasih perintah kok gitu. Ngebahas soal perintah. Yoi. Banyak ngebahas tentang apa? Lebih tepatnya sih perintah tuh ya emang esensinya kan perintah itu dari atasan sebenarnya. Tapi kan masalahnya di sini kalau misalnya kita lihat kemarin tuh ngebahas perintah tuh sebenarnya kebagi-bagi karena salah satunya mengajak dan menyuruh itu jatuhnya juga perintah. Iya. Gitu. Ada ajakan, ada emang benar-benar perintah gitu. Makanya kan kita bilang kalau misalnya perintah itu notabene sesuatu yang harusnya itu harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Gitu. Tapi kan jatuhnya sebenarnya itu teh paradoks lah karena kayak menyuruh aja sebutnya perintah, padahal kan nyuruh kadang ada harus dilakuin tapi nggak dilakuin juga ya janganlah harusnya, tapi lebih ke menyuruh. Tapi kan enggak paksaannya yang tidak sebesar perintah yang notabene kayak ada tanda seru harus, sedangkan kalau menyuruh kan harus tanda serunya masih satu. Ya. Gitu. Lebih ke apanya? Penting tapi nggak harus langsung dilakuin lah gitu. Gitu. Bisa dikerjakan sama orang lain juga. Betul. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ngebahas soal drama percintaan lagi yang ketiga dengan sudut pandang seorang laki-laki dari ACP teman Adwi yang sing artis. Artis lu, Cep. Kau sibuk lu lembur mulu, nyari apa sih? Hidup mudah naon atuh. Di nyerek tabungan kekawin. Gitu. Waktu itu apa? Aja ini mah waktu yang episode sama si ACP, kita tuh benar-benar nge-interview dia sih. Yolah. Dari awal sampai akhir sih itu pembahasannya. Apa? Apanya? Oh enggak, kita nggak bikin itu mah hanya bukan, itu mah kan keluhannya namanya kan Novan, berarti tidak senang, makanya keluhan terus itu yang perintah. Yang ngasih perintah itu mah. Gitu. Memang namanya kan Novan tidak senang. Makanya kalau melihat dia fun, berarti bukan Novan itu teh. Tidak senang, tidak bahagia. Anjir, enggak bahagia anjir, enggak boleh gitu. Ya kan fun kan artinya bahagia. Betul. Ya. Makanya tantrum gitu bawaan. Ada anjir. Dikit-dikit. Sebenarnya ada satu lagi episode terakhir sebenarnya harusnya bersama setelah dari drama percintaan itu lebih ke apa misu-misu ya, episode misu-misu. Cuman karena HP-nya si kameranya tiba-tiba mati dan ternyata tidak terrecord, jadi mohon maaf. Cing. Sorry Cing. Kita nggak sempat tag Cing. Bukan nggak sempat tag, nggak sempat upload karena maksudnya terhapus. Ada sih potongan kecilnya dong, tapi kan terakhir ya. Iya, terakhir doang. Tapi kocak juga sih, ntar kalau misalnya tengin aja nggak apa-apa. Wah, anjir. Cuman repot tuh. Iya bener lagi.
Episode terpendek. Nah, kalau sebenarnya ya waktu aku buka-buka file di manajer filenya, sebenarnya ada si file itunya tuh, cuman bentuknya bukan MP4, gak tahu apa, pokoknya pasti emang korup gitu, gak bisa dibuka gitu. Malahan sekarang si filenya juga ukurannya kan kuantitasnya 8 giga. Wah, udah dihapus, udah gak bisa dilihat. Korup, bener-bener korup. Cuman emang ada filenya, cuman korup itu. Oh, tapi dia udah dihapus. Udah dihapus. Tuh, dia aja korup bisa dihapus di HP Mas, di Indonesia nggak bisa. Ini, cuy. Dilihat tuh si file korupnya, anjir udah sampai 8 giga. Makanya waktu itu anjir, kenapa harus mati lagi HP? Ya, soalnya kan udah keburu sama si Kim Jong Un, makanya sampai korup gitu. Ya, korup. Oh iya. Oke. Jauh dari korup ke korup. Secara typingan sih dekat. Betul. Cuman pengertian jauh dari korup ke korut. Hapus ya. Ada tukang edit bisa. Ntar aja coba lihat bisa. di Enggak, ntar kok nggak lihat di ini aja di apa di file sampahnya. Soalnya masih bisa kan Justru itu udah dipermanenin, dihapus permanen sama aku. Dia dihapus permanen. Cing sengaja dia cing. Ya saya kan mikirnya kalau waktu itu tuh kayaknya gak ada harapan gitu kan. Ya udahlah dihapus aja lah gitu. Ada. Parah. Simpel. Nah, tenang. Karena mungkin kedepannya kita akan kerja sama video editor yang satu, tapi izin dulu ke pasangannya ya, karena harus lihat dulu waktu luangnya gitu. Iya. Ternyata apa? Karena udah bilang nggak ada teh ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah dicobain. Nggak apa-apa kan, nanti lagi kalau memang ada file korup gitu, ya udah langsung kontaknya Kim Jong Un. Tapi aku juga pernah ini. Tapi aku juga pernah ya nyoba-nyoba waktu dulu lah di laptop nyari file yang udah dihapus permanen. Kan ada aplikasinya yang recovery gitu. Ya. Pernah bisa, cuman kan lewat HP gak ada medianya kan kalau gak salah. Coba searching bu. Coba searching bu. Siapa tahu ada aplikasinya bisa. Orang udah mau beres ya, bentar aja. Jadi itu 12 episode dari season pertama ini dari bulan Januari sampai plus yang episode spesial tuh dapat 8 lah ya. Iya, betul. Berarti 20 dapat 20. Harusnya gitu. Dari Januari sampai sekarang mau ke bulan Juni. Anjir, gila. Tag-nya sih bulan Mei, akhir Mei. Cuma pasti diupload nanti bulan Juni sih. Juni gitu. Nggak kerasa ya setengah tahun? Kerasa udah setengah tahun. Nggak ada iklan-iklan. Dan ternyata apa? Dari masih bisa dibilang niat gak niat lah ya, 50-50 lah. Gak terlalu benar. Orang mah niat boleh gitu. Gak, maksudnya gak terlalu mengkonsep kayak harus berkembang secepat mungkin gitu. Iya. Dan ternyata waktu kita bikin dari awal sampai sekarang udah dapat 53 subscriber. Thank you untuk yang udah nge-subscribe. Karena mungkin kalau misalnya kita pengen berkembang cepat, kemungkinan kita akan nambah aci kalau nggak tepung gandum sama ragi gitu. Biar lebih cepat berkembang. Gitu. Yoi, lebih kenyang gitu. Lebih kenyang. Mengembang gitu. Wih, mengembang. Karena berkembang, mengembang. Oh ya. Oh gitu jokesnya teh. Oh gitu. Apa sih? Jadi cukup lumayan untuk orang-orang yang asal usulnya gak tahu dari mana gitu ya. Perjalanan kita tuh udah cukup lumayan kerasa panjang sih. Kalau kita profesional kayaknya nggak bakal seminggu sekali tag-nya. Ya mungkin bisa 2 minggu sekali. Lebih lah anjir, 2 minggu sekali. Ya mungkin seminggu bisa 3 kali. Anjir, 2 kali niat gitu. Anjir. Hah? Nganggur. Kita mungkin akan tag setelah pas sholat subuh. Kalau nganggur kan anjir gimana mau ngisi kuotanya buat ngupload dia. Lah kan ada wifi RW. Ya lagi anjir. Enggak gitu, tinggal numpang. Paling rebut anjing nu main Mobile Legends aja. Kadang nge-lag. Pak punten ngiring wifi gitu. Langsung anjing udah keur main kieu. Kakek Zeus nage era kita tet suka pause lah. Nonjol TML kakek Zeus. Pasar wae nu make wifi untuk main Zeus. Nah, ada sih, banyak sih. Gitu. Oke. Bilangnya sih main Candy Crush. Enggak deng. Jadi aduh, untuk episode di season awal ini kita cukupkan di sekian. Ini episode terakhir. Betul. Bukan berarti kita bubar. Cuman
kita bakal ini tuh episode terakhir itu jadi bridging untuk season yang baru. Oke, betul. Vibes yang baru mungkin. Season yang baru tuh kita mulai 2027. 2027. Harus ada jenjang waktu yang lama. Wah. Sampai penonton-penonton yang udah suka mantengin kita tuh pada lupa. Wah, buat kamu yang belum nonton ataupun sambil nungguin juga, tonton aja episode dari awal lagi. Anjir, biar jam tayangnya Ya siapa tahu kan ada yang kangen gitu ya. kangen saha. Ya kangen tontonan. Oh iya benar-benar. Siapa tahu yang pengen lihat pembahasan-pembahasan tidak bermutu dari kita gitu. Mengisi waktu tidur kalian. Di mana kalian mungkin akan merasakan mimpi buruk. Nah, Ibarat lebih horor dari cerita horor sih. betul. Kalau kayak kalian di rumah sendirian takut ada yang gangguin, setel aja kita. Insya Allah kita lebih buruk dari mereka, mereka juga bakalan pergi. Iya. Betul. Soalnya kalau dibikin komparasi antara lagu Lengser Wengi sama ditontonin podcast kita lebih mengganggu podcast kita. Kita betul. Mereka akan kabur, jarang ngegangguin deh kata kumaha gitu. Ya benar gitu. Apa isinya? Namun yuk cina ini rame gitu. Untuk 53 orang yang telah mensubscribe kami, terima kasih. Untuk siapapun yang menonton ini dan ingin memasang iklan, pasang aja. Nanti kita akan kayak apa ini ya, kayak yang biasa di jalan-jalan gitu ya. Bikin spanduk. Iklan, Bikin spanduk hubungi gitu. nomor ini ya gitu. Kan kalau kayak Close the Door yang Deddy Corbuzier kan iklannya tuh pakai tape atau pakai apa figura gitulah. Kita mah bikin spanduk gitu. Iya, kita atau pakai explainer mungkin. Iya, sampai gini aja podcast sampai gini teh iklan di dia aja. Biarin sok, nggak apa-apa, kita masuk. Gak ada editing yang kayak iklan apa gitu. Kita mah iklannya langsung fisik gitu. Langsung. Sambil dipegang gitu dah. Kayak ibaratkan iklan jarum. Nah, ntar di sini kita pakai jarum, jarum super gitu. Supernya tulisan S. Superman. Gak anjir jauh-jauh. Sorry. Jadi gimana? Apa Ada lagi? Lu sih nama orang tadi ke mana? Intinya ada lagi? episode terakhir ini tuh bakal jadi bridging untuk season selanjutnya. Betul. Season kedua. Yang lain pantangin aja channelnya. Kemungkinan kedepannya akan ada yang baru-baru. Baru-baru Ada dari Oke, Oh, siap. Terima kasih. Kita juga akan ada Q&A kedepannya, jadi tolong diisi juga. atau mungkin dari kalian dari teman-teman ada yang mau merekomendasikan atau ngasih saran buat bikin apa nih? Tuh, boleh. Kalau selama itu sarannya atau masukannya masuk akal. Boleh. Atau yang mau kerjasama bisa ya. Atau ada yang mau jadi talent tanpa dibayar dulu. Betul. Ya, kita sangat terbuka. Betul. Lihat aja di Temu Media di YouTube-nya ya. Tapi intinya dari episode terakhir ini tuh kita mau rebranding lah si Temu Media ini tuh, pengen bikin Temu Media tuh ada perkembangan lah. Tuh. Entah dari segi kualitas konten atau kuantitasnya apapun lah. Harus jadi ada perkembangan gitu aja lah. Kayak gitu aja. Oke, ada lagi? Udah sih, segitu cukup lah. Mungkin sekian dari kita, podcast namanya juga Karyawan di episode atau bukan di season pertama. Di 12 episode ini kalau ada kurangnya atau salah-salah kata atau mungkin yang menyinggung, kita mohon maaf. Kalau ada baiknya sih alhamdulillah. Betul, alhamdulillah untuk kalian yang mendengar, kalian bisa mungkin merubah mindset dan cara pikir kalian gitu. Kita ucapkan selamat dan terima kasih banyak. Dan tunggu kami di season 2. kedua. Betul. Saya Dwi, Saya Novan. sampai ketemu di lagi season 2 podcast namanya juga Karyawan. Ciao. Bye bye. Aduh.